What you don't see is it's not always rainbow and butterflies. Hi, welcome to my channel. Namaku Yora. Dan di video kali ini aku bakal share tentang motivasi aku dan perjuangan aku sampai aku bisa student exchange ke salah satu kota yang paling livable di dunia, yaitu Vienna. Tepatnya aku student exchange ke Vienna University of Technology. Jadi, little bit of the background story, sebenarnya aku udah pengen banget exchange dari SMA. Nah, pas SMA itu ada yang namanya AFS, mungkin teman-teman juga udah pada tahu. Tapi kalau nggak salah waktu itu tuh ada seleksinya. Seleksinya tuh ada beberapa tahap. Nah, tahap yang pertama itu ada seleksi atau kayak semacam ujian tentang ilmu pengetahuan umum. So back then, I was really not into social study. Well, as expected, aku gak lolos tahap pertama. Nah, dari situ aku kayak nyemangatin diri aku sendiri untuk gimana caranya bisa exchange. Looking forward ke college, ke kuliah, kayaknya pas awal-awal aku tuh juga masih agak lupa kali ya kalau misalnya aku tuh pengen banget exchange, gara-gara pas awalnya itu setelah penjurusan masih agak struggling dengan ekspektasi dan pelajaran yang baru di arsitektur ITB, karena kebanyakan dari kuliahnya itu desain, sementara it's really out of my comfort zone, tapi ya tetap berusaha terus gitu kan. Terus sampai aku tuh pada suatu titik kayak look back and question myself, kayak kenapa kok gini-gini banget gitu, kayak nggak ada semangat lagi gitu. Terus aku inget kayak, oh iya dulu kan pengen exchange nih, gimana caranya biar exchange itu. Nah, pas banget kayak itu tuh se-align sama alasan aku mau masuk ARSI dan juga mimpi aku pas SMA dulu. Jadi itu kayak wow, satu arah gitu. Makanya itu ada student exchange adalah salah satu motivasi aku untuk terus berjuang di ARSI. Karena aku suka banget melihat dan merasakan suatu environment yang baru. Dan menurutku student exchange is one of the best opportunity untuk datang langsung, merasakan langsung suasana kota baru yang berbeda gitu. Nah, itu juga buat belajar. Nah, kenapa sih harus student exchange ke luar negeri? Menurutku itu pertanyaannya bakal 11-12 sama kenapa ITB nggak UI gitu. Karena pasti bakal beda sih. Entah itu institusinya, program kuliah, kelas, sampai temen, dosen, dan lokasi itu menurutku bakal beda banget dari satu tempat ke tempat lain. Menurutku bisa untuk experience growth itu bakal broaden up perspektif dan juga nambah knowledge sih. Maksudnya tidak secara langsung knowledge, wow langsung apa gitu, tapi maksudnya secara sosial juga gitu. Klise sih, kayak perspektif baru, tapi beneran gitu, kayak melihat gimana sih di orang di belahan dunia yang lain itu hidupnya bagaimana gitu. Apakah ada perbedaan sama di negara sendiri, atau apakah adanya kesamaan, apa yang lebih bagus dari negara lain, apa yang lebih bagus dari Indonesia. Other than that juga sebenarnya memaksa untuk hidup mandiri sendiri. Kenapa bisa bilang gitu? Karena kayak kalau aku tinggal di Jakarta, kuliah di Bandung, kalau misalnya ada apa-apa, tapi amit-amit, tapi maksudnya kan itu bisa ya udah balik aja gitu kan di Jakarta, dekat, bisa lewat train kayak 2-3 jam. Kalau tinggal di luar negeri itu kayak miles away, yang mana nggak bisa masalahnya itu diselesaikan dengan
kayak harus ketemu sama orang tua gitu. Jadi segala masalah yang ada tuh kalau bisa dikerjain sendiri dulu, karena jauh dan karena di negara orang, jadi kayak self aware untuk take care diri sendiri tuh jadi meningkat gitu. Terus selain itu juga quality of education one of my concerns. Pengen coba ngerasain gimana bedanya kuliah di luar negeri, dan juga kenapa suatu negara bisa punya mungkin tingkat pendidikan yang berbeda, atau misalnya yang lagi marak dibicarain kenapa bisa tingkat literasinya berbeda gitu. Mungkin apakah itu mungkin juga dipengaruhi oleh sistem kuliahnya, itu benar-benar aku pengen tahu sih. Dan juga bisa mengkombinasikan apa yang dipelajarin di Indonesia dan kondisi di Indonesia bagaimana, dan apa yang dipelajarin di luar negeri, terus mengkombinasikan kedua hal tersebut dalam suatu pemikiran yang utuh tuh juga menurutku suatu tantangan yang aku pengen belajar juga. Next, what you don't see is it's not always rainbow and butterflies. So, ini bukan program exchange pertama yang aku coba di kuliah. Jadi awalnya itu aku pengen summer school ke Amsterdam. Nah, pas ngecek requirements-nya itu apa aja, itu kayak hal-hal yang kayak motivation letter, terus recommendation letter, IELTS, dan lain-lain. Itu CV juga, bahkan yang sesimpel CV. Dulu pas tingkat, kalau nggak salah tuh tingkat 2, semester 4, itu aku baru cek itu persyaratannya apa aja. Itu aku nggak tahu itu tuh dokumen-dokumen apa. Emang tahap pertama belum sampai daftar, tapi udah nggak daftar duluan karena nggak tahu itu tuh dokumen apa. Nah, dari situ aku jadi banyak cari tahu tentang dokumen-dokumen yang harus dipersiapin, kayak misalnya IELTS itu tes bahasa Inggris yang aku cicil dari semester berapa ya, lupa, tapi aku cicil tuh mulai ikut les, terus juga sebenarnya nggak les pun bisa baca di internet, maksudnya banyak sumber, bisa beli buku tentang IELTS juga gitu. Terus nyicil dokumen-dokumen itu tuh juga menurutku penting, karena nggak tahu kesempatannya bisa datang kapan lagi gitu kan. Jadi the sooner bisa mempersiapkannya the better menurut aku. Terus juga ada cara nulis motivation letter dan recommendation letter dari institusi perguruan tinggi, itu juga aku cari tahu tuh dari banyak source sih. Bisa ikut pameran tentang pendidikan di luar negeri, juga ikut webinar yang sekarang ini udah banyak sih, dan juga follow akun-akun yang berkaitan dengan hal-hal tersebut. Oke, terus fast forward, ada satu kesempatan datang lagi, yaitu student exchange but not so study abroad, lebih ke cultural exchange, itu ke Korea. Tahap pertama lolos nih, karena dokumen-dokumennya itu kan tadi udah siap kan, tinggal kirim aja tuh gitu. Maksudnya udah mempersiapkan, dan of course harus disesuaikan dengan program apa yang bakal didaftar. Tapi tahap 2 gak lolos. Nah, tahap 2 itu adalah bikin video. Yang mana aku tahu sih kenapa nggak lolos ke tahap selanjutnya, karena waktu itu bikin videonya itu sangat serabutan sih, karena waktu itu ada pengumpulan studio dan masih mengutamakan studio. Well, tapi nggak apa-apa, itu sebagai pelajaran juga buat aku kedepannya untuk mempersiapkan video atau dokumen itu lebih baik lagi gitu. Nah, terus tahun berlalu nih, itu tuh udah sibuk ngurusin persiapan tugas akhir sama tugas akhir gitu kan. Kayaknya tuh sempet ya udahlah, ini mah udah nggak ada kesempatan lagi buat exchange, maksudnya kayak udah tingkat terakhir, udah mau apa gitu kan. Sampai pada suatu hari itu bunyi nih HP notifikasinya kayak ting gitu kan. Nah, terus tuh ternyata itu notifikasi dari Twitternya International Office-nya ITB. So, I turn on my notification karena apapun itu kesempatannya, aku pengen coba gitu kan.
Terus pas aku lihat tuh kayaknya cocok banget gitu, maksudnya karena aku udah di tingkat akhir dan juga aku juga mulai nyari kan untuk sekolah studi lanjut lagi gitu. Dan itu tuh kejadiannya adalah di awal semester 8, yang mana berarti kalau misalnya aku ikut seleksi itu, aku exchange-nya baru di semester depannya lagi. Terus kayak sempat mikir sih, worth it nggak ya untuk mundur 1 semester. Sempat mikir panjang sih tentang ini, tapi setelah mikir panjang itu aku memutuskan untuk akhirnya yaudah daftar aja. Habis ini adalah perks of exchange di last semester. Jangan menyerah, terus kejar mimpi kalian yang ada dan tetap semangat, terus konsisten untuk mengejar mimpi itu. Aku percaya kok mimpi itu bisa direalisasikan, tentunya dengan usaha dari diri kita sendiri dan juga kalau itu sesuai dengan kehendak Tuhan. That's it and that's all. Semoga menginspirasi. Aku mau terima kasih lagi ke orang-orang yang udah ngebantu aku sampai sini dan juga thank you so much udah nonton sampai akhir. Kalau misalnya ada pertanyaan boleh banget chat di bawah atau follow juga Instagram aku dan DM aku di situ. Terus juga kalau misalnya kalian like the video, bisa thumbs up and also subscribe untuk konten-konten student exchange dan juga study abroad dan juga traveling. Yay! So see you on the next video. Bye-bye!